con los terroristas. Harlem Shake. Halo kalian yang punya hutang tapi lebih galak dari yang kasih hutang. Wah, bangsat juga kalian ini. Sebelum pembahasan dimulai, silakan bayar hutang kalian, jangan berhenti bernafas, dan selamat menonton. Kapal induk dianggap sebagai simbol kekuatan angkatan laut suatu negara. Sejak diperkenalkannya kapal induk hingga saat ini, negara-negara dengan ekonomi yang sudah sangat kuatlah yang dapat memilikinya. Namun ada pengecualian. Pada Maret 1997, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk, HTMS Chakri Naroubet dengan nomor lambung CVH911. Kepemilikan kapal induk oleh Thailand pada saat itu dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa bagi militer Asia dan dunia. Saat itu Big Brothers lainnya seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan belum memiliki kapal induk. Seluruh Asia hanya India yang memiliki pengalaman pengoperasian kapal tua yang dibeli dari Inggris, yaitu INS Virat. Selain menjadi salah satu kapal induk di Asia Tenggara, HTMS Chakri Naroubet juga mencetak rekor sebagai kapal induk termurah di planet ini. Pada awal 1992, pemerintah Thailand menandatangani kontrak untuk membangun kapal perang dengan Spanyol. Kapal itu diletakkan pada Juli 1994 di galangan kapal Bazan di Ferrol. Diluncurkan pada 20 Januari 1996 dan secara resmi ditugaskan pada 27 Maret 1997. Biaya pembuatan kapal itu hanya sekitar 336 juta dolar, jauh lebih murah daripada kapal induk lain dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, atau Rusia. Dengan biaya rendah, Chakri Naroubet tidak akan sebesar dan semodern kapal induk canggih lainnya. Dia hanya memiliki bobot yang sama dengan kapal penjelajah kelas Slava Rusia, 11.486 ton dengan muatan penuh. Panjang 182,65 meter, dek penerbangan sekitar 174 meter, lebar 22,5 meter, dan daya muat 6,12 meter. Desain Chakri Naroubet didasarkan pada desain Príncipe de Asturias dari Angkatan Laut Spanyol tetapi disederhanakan. Kapal induk Chakri Naroubet tentu tidak memiliki mesin nuklir. Sebagai gantinya, ia dilengkapi dengan sistem propulsi yang menggerakkan dua poros dengan baling-baling 5 bilah, yang terdiri dari dua mesin turbin gas General Electric LM2500, yang menghasilkan 22.125 tenaga kuda poros. Ada juga dua mesin diesel Bazan MTU 16V1163 TB83, yang menghasilkan 5.600 tenaga kuda. Kapal ringan dari Royal Thai Navy dapat mencapai kecepatan maksimum 25,5 knot dan kecepatan jelajah 17,2 knot. Kapal perang itu memiliki kompi 62 perwira, 393 pelaut, dan 146 awak udara. Hingga 675 personil tambahan dapat diangkut,
biasanya dari Korps Marinir Kerajaan Thailand. Untuk pertahanan diri, Cakrina Robet dilengkapi dengan 3 peluncur rudal permukaan ke udara, Matra Sadral yang menembakkan rudal Mistral untuk menghadapi ancaman jarak jauh. Untuk ancaman jarak dekat, setidaknya dilengkapi 2 senapan mesin berat 12,7 mm. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem peluncuran 8 sel Mark 41 vertikal untuk rudal Sea Sparrow dan 4 sistem senjata jarak dekat Palang. Tentang sensor dan sistem pemrosesan onboard, ia dilengkapi dengan radar pencarian udara Hughes SPS-52C yang beroperasi pada pita E atau F. Dia juga membawa 4 peluncur umpan SR-BOC dan sonar derek SLQ-32 untuk menghadapi ancaman bawah air, dan sepasang sistem radar navigasi Kelvin Hughes 1007 yang menyediakan kemampuan navigasi. Kekuatan kapal induk ada pada apa yang dapat diangkutnya. Menariknya, Cakrina Robet memang berperan sebagai carrier, tapi nyaris tidak ada sama sekali yang diangkutnya. Mengingat dimensinya yang sederhana, tidak jarang daya dukung kapal dibatasi dari 10 hingga 15 pesawat, tergantung pada jenisnya. Misalnya, kalau membawa helikopter, dia bisa membawa lebih dari 10, tapi jika membawa pesawat tempur jumlahnya berkurang. Melayani Cakrina Robet, Bangkok telah membeli 9 jet EV-8S Matador Spanyol. Ini adalah jenis pesawat serang yang mampu lepas landas dan mendarat sebentar. Sangat cocok untuk dek penerbangan Cakrina Robet. Meski kecil, Angkatan Laut Thailand sangat bangga dengan aset saat itu, senjata impian bagi sebagian besar negara maritim. Dengan kapal ini mereka bisa mendapatkan dukungan terbaik dalam operasi amfibi Thailand, patroli penjaga pantai dan zona ekonomi eksklusif, berpartisipasi dalam operasi bantuan bencana. Namun kegembiraan itu terlalu singkat. Krisis keuangan Asia 1997 menyebabkan Cakrina Robet menderita kerugian bersama negaranya. Krisis berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Thailand yang memengaruhi anggaran. Pada saat itu, anggaran tersedia untuk satu-satunya maskapai penerbangan Asia Tenggara yang beroperasi 1 hari dalam sebulan. Sisa waktu dihabiskan bersama sebagai objek wisata paruh waktu untuk menghasilkan uang. Situasinya begitu buruk sehingga para ahli angkatan laut menganggap Cakrina Robet sebagai salah satu kapal pesiar kerajaan terbesar dan termahal di dunia daripada sebuah kapal induk. Media Thailand mengejeknya sebagai Titanic. EV-8S Matador berada dalam situasi yang sama. Kurangnya dana menyebabkan ketidakmampuan untuk membeli suku cadang, membuat pesawat ini tidak dapat dioperasikan. Secara umum, meski belum pernah diakui, dapat dipastikan bahwa HTMS Cakrina Robet merupakan investasi gagal dari Royal Thai Navy, dan ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah Thailand serta banyak negara lain saat meneliti pengadaan senjata.